Kalau masalah persediaan untuk masalah fraud ini sangat banyak sekali. Masalah pencurian-pencurian, kemudian penerimaan barang yang tidak sesuai, kemudian retur yang seharusnya dimasukkan tapi enggak. Itu skemanya sangat banyak sekali. Hai, perkenalkan dulu ya, nama saya Rio Kristiantoro, saya dari divisi konsultan. Dan untuk konten kali ini nggak tahu tim kreatif saya suruh ngapain ini, tim ngapain ini? Oke, Pak Rio, hari ini khusus nih, saya punya sesuatu buat Pak Rio nih. Wah, apa ini? Kita tanya-tanya lah pendapat orang-orang atau pertanyaan orang-orang tentang soal fraud dalam bisnis itu apa sih? Oh, soal fraud, ya. Boleh, silakan. Ini pertanyaannya. Oh, udah disiapin ya. Oke. Nah, itu ada beberapa pertanyaan, bisa dikasih lihat? Oke. Ini cukup banyak nih dari teman-teman semuanya yang bertanya soal fraud di dalam bisnis. Oke. Kita akan jawab satu persatu ya. Oke, kita akan bahas pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama adalah fraud dan pencurian dalam bisnis. Nah, fraud atau pencurian dalam bisnis ini adalah sebuah pertanda gitu ya, sebuah pertanda bahwa sistem pada perusahaan Anda itu tidak jalan. Belum lagi masalah SDM-nya. Kalau ngomong fraud di dalam bisnis itu banyak sekali faktornya ya, Cuman salah satu sebuah sistem itu masih kecolongan adalah masih terjadinya fraud di dalam perusahaan Anda. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu penyebab fraud dan pencurian dalam bisnis. Ya, penyebabnya itu banyak sekali. Salah satunya di sistem. Ya, sistem itu sangat berpengaruh sekali. Sistem itu nggak ngomongin soal software. Sistem nggak ngomongin cuman soal SOP, tapi sistem itu adalah merupakan rangkaian. Ya, jadi semua rangkaian mulai SOP, software, tools, SDM, semuanya itu saling berkaitan. Nah, penyebabnya apa biasanya untuk terjadi itu? Yaitu lemahnya sistem pengawasan. Ya, lemahnya sistem pengawasan. Kemudian kedua itu rasa toleransi antar sesama yang sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin di antara karyawan, mungkin teman-teman gitu ya, yang mempunyai bisnis karyawan itu rasa toleransinya cukup tinggi, itu juga cukup berbahaya. Itu bisa menjadi penyebab terjadinya fraud di dalam bisnis Anda. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jenis skema penipuan dan pencurian dalam penyalahgunaan aset. Oke. Kalau kita ngomong aset gitu ya, itu banyak sekali, ada aset tetap, ada aset lancar, kemudian ada aset tidak lancar gitu ya. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar itu bisa terjadi apa saja. Yang pertama itu kas dan setara kas, piutang, kemudian persediaan. Nah, itu jenis seperti apa saja sih? Nah, kalau misalnya kita ngomong kas itu otomatis dengan berkaitan dengan reimbursement. Nah, bisa jadi reimbursementnya mungkin di gross up, kemudian nota-notanya juga mungkin fiktif sebagian, bisa jadi. Ya, kalau untuk urusan bank itu sebenarnya sudah cukup menguncilah dari sistem dari perbankannya itu sendiri. Nah, akan tetapi hati-hati juga apabila Bapak Ibu menggunakan cek. Hati-hati sekali kalau cek. Perhatikan penerimanya itu siapa. Bisa jadi penerimanya adalah rekening yang bukan seharusnya. Kemudian ada aset lancar lagi, mungkin persediaan. Nah, kalau persediaan sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Buat teman-teman juga ya. Kalau masalah persediaan untuk masalah fraud ini sangat banyak sekali. Masalah pencurian-pencurian, kemudian penerimaan barang yang tidak sesuai, kemudian retur yang seharusnya dimasukkan tapi enggak. Itu skemanya sangat banyak sekali. Nah, kemudian kita beralih ke aset tetap. Aset tetap itu juga ada fraudnya, ada juga Bapak Ibu. Ya, terutama di kendaraan. Biasanya kendaraan adalah pemanfaatannya itu tidak sesuai dengan prosedur atau
pemanfaatannya untuk keperluan pribadi. Misalnya karyawan tiba-tiba malam-malam gitu ya pinjam mobil buat ngantar barang pribadinya dia atau buat ngantar keluarganya dia, itu juga termasuk fraud Bapak Ibu. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Ya, kalau untuk urusan kemanusiaan seharusnya penggunaan kendaraan itu bisa dibicarakan melalui manajemen. Nah, seperti apa teknisnya untuk peminjaman kendaraan untuk kebutuhan pribadi, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu jenis skema fraud dan pencurian dalam vendor fraud. Nah, vendor ini paling banyak Bapak Ibu ya, paling banyak di lapangan sering saya temuin ya. Di lapangan sering saya temuin itu berkaitan fraud dengan vendor, dan itu cukup lumayan susah. Ya, cukup lumayan susah untuk dibatasi. Karena apa? Vendor kita juga butuh barang dari mereka untuk keperluan kita. Nah, terus jenis-jenisnya atau skemanya seperti apa sih? Yang paling umum, yang paling saya temui adalah pembelian dengan target tertentu. Misal si supplier menghubungi pihak purchasingnya kita. Nah, pihak purchasing itu dikasih iming-iming tuh sama supplier. Nih, jualin nih punyaku. Katakan kalau kamu bisa beli 1000 piece, misalnya saya kasih bonus sekian persen. Nah, otomatis si bagian purchasing pasti ngiler dong, lihat duit kok. Ya kan, duit di depan mata, apalagi ya udah sikat aja. Nah, itu kan memang susah. Nah, itu salah satu skema yang paling umum sekali. Ya, paling umum sekali, yaitu pemberian tips oleh supplier kepada bagian purchasing kita. Ya, itu sangat umum sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jenis skema fraud dan pencurian dalam penipuan akuntansi. Nah, kalau ngomong akuntansi Bapak Ibu ya, kalau ngomong akuntansi itu sangat hati-hati sekali dengan kegiatan jurnal-menjurnal. Ya, kegiatan jurnal-menjurnal itu sangat berbahaya. Mungkin secara akuntansi itu secara rupiah fisik itu mungkin nggak kelihatan. Akan tetapi apabila bagian accounting melakukan jurnal umum atau jurnal memorial, nah itu harus sangat diawasi. Jadi setiap jurnal memorial yang diterbitkan oleh bagian accounting, bagian akuntansi itu harus approval dari manajemen, ya. Karena itu itu akan sangat mempengaruhi laba rugi dan neraca Anda, di mana kedepannya itu akan sangat mempengaruhi untuk analisa strategi di perusahaan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, itu ya. Oke, selanjutnya yaitu jenis skema fraud dan pencurian dalam penipuan penggajian. Nah, penggajian ini juga cukup banyak Bapak Ibu ya, terutama di bagian manufaktur ya. Terutama bagian manufaktur itu yang di lapangan sering saya temui. Karena apa? Biasanya skema yang sering dipakai adalah penambahan nama karyawan atau karyawan yang sudah di resign atau yang sudah pensiun itu namanya masih tetap masuk di situ. Nah, kemudian rekeningnya itu bisa jadi diambil oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum itu tadi. Jadi hati-hati terkait penambahan, apalagi kalau Bapak Ibu ada produksi yang sistemnya yaitu borongan. Biasanya gajiannya harian atau mingguan. Nah, itu juga hati-hati sekali ya. Karena apa? Kita nggak mungkin dong ngecekin satu-satu. Misalnya kita punya ribuan orang untuk digaji sistemnya mingguan. Nggak mungkin kita ribuan ngabsenin satu-satu. Nah, itu hati-hati. Itu harus sangat hati-hati sekali. Sistem penggajian yang bersifat tunai. Kemudian selanjutnya yaitu jenis skema fraud dan pencurian dalam pencurian data. Nah, kalau berkaitan dengan pencurian data ini lebih ke bagian IT ya yang dimaksud ya. Pencurian data adalah misalnya bagian IT misalnya tahu nih database kita. Nah, dari database itu skema yang sering dipakai adalah penjualan database supplier ataupun customer. Hati-hati Bapak Ibu ya. Data ini sangat penting. Ya, sangat-sangat penting, jangan sampai bocor kemanapun. Karena apa? Di situ memuat seluruh informasi dan juga kegiatan Bapak Ibu. Nah, jadi bisa jadi yang diperjualbelikan adalah data customer dan data supplier.
Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Belum lagi data itu kalau sampai ke tangan kompetitor, wah amsyong. Push. Oke, lanjut ya. Kemudian jenis skema fraud dan pencurian dalam suap dan korupsi. Wah, kalau ngomong suap dan korupsi ini udah dari zaman VOC kali ya. Kalau masalah suap dan korupsi. Karena apa? Suap dan korupsi itu pasti hubungannya itu sama dua pihak atau lebih. Ya. Dua pihak atau lebih. Jadi berkaitan antara di divisi satu dan divisi lainnya itu saling berkaitan. Ya, skemanya apa biasanya yang terjadi? Itu biasanya masalah penerimaan karyawan. Hati-hati juga, sebisa mungkin penerimaan itu online aja. Jangan sampai yang referensi-referensi itu biasanya itu masih ada main tuh kalau HRD-nya nggak bener tuh. Itu satu. Kemudian suap menyuap lagi masalah penjualan pun juga bisa. Penjualan itu maksudnya apa ya? Itu misalnya barang yang harusnya nggak boleh diretur, tiba-tiba di lobby sama sales yang nakal-nakal tuh. Nah, nanti bagian gudang ya udah terima aja nih komisi. Itu juga bahaya Bapak Ibu. Barang retur harusnya nggak boleh. Nanti kita klaimnya ke supplier gimana? Kan barangnya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau suap menyuap itu sudah dua divisi, minimal terjadi pasti di dua divisi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi hati-hati tuh suap menyuap. Soalnya dari zaman VOC udah. Kemudian selanjutnya yaitu cara mencegah fraud dan pencurian dalam bisnis. Nah,